saya Budiono, Doktor Bidang Ilmu Ekonomi, Associate Professor Universitas Pelita Harapan. Pada kesempatan ini saya akan membahas chapter 24 dari buku Michael Parkins yang berjudul Economics. Pada chapter 24 yang berjudul Finance, Saving, dan Investment. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih mendalam, ada baiknya kita melihat tujuan dari pembelajaran. Di dalam tujuan pembelajaran yang pertama, kita akan membahas arus daripada dana di dalam pasar keuangan. Selanjutnya, kita akan mengetahui bagaimanakah saving dan investasi itu berinteraksi dan bagaimanakah keputusan itu akan diambil di dalam pasar keuangan. Selanjutnya kita akan mengetahui bagaimanakah pemerintah mempengaruhi pasar keuangan. Sebelum kita melihat bagaimanakah interaksi dan proses di dalam pasar keuangan, ada baiknya kita akan membahas definisi daripada modal dan financial capital. Capital itu adalah alat-alat, instrumen, mesin-mesin, gedung, dan seterusnya yang digunakan di dalam memproduksi atas barang dan jasa. Yang dimaksudkan dengan financial capital itu adalah dana yang dimana perusahaan menggunakan dana tersebut untuk membeli modal fisik. Nah, di dalam pasar, di dalam financial capital market, kita mengetahui sumber dari financial capital itu dari mana. Pada prinsipnya, pada awalnya adalah berasal dari tabungan masyarakat. Jadi saving itu merupakan sumber dana yang digunakan untuk membiayai investasi. Selanjutnya dana tersebut disupply dan dibutuhkan di dalam 3 tipe pasar keuangan. Pasar keuangan yang pertama adalah yang kita namakan dengan loan market. Pasar keuangan yang kedua adalah bond market, dan yang terakhir adalah stock market. Nah, ada baiknya kita mengetahui tentang apa-apa saja yang masuk dalam kategori institusi keuangan. Institusi keuangan adalah suatu perusahaan yang beroperasi di dalam 2 sisi. Di dalam pasar modal. Dia juga sebagai borrower, juga sebagai lender. Institusi keuangan yang masuk dalam kategori tersebut itu adalah bank komersial, kemudian government, kemudian dana pensiun, kemudian perusahaan asuransi, selanjutnya adalah Federal Reserve. Kalau di Amerika dikenal dengan Federal Reserve, kalau di Indonesia kita mengenal dengan Bank Indonesia atau Bank Sentral. Nah, institusi keuangan itu bisa dalam 2 keadaan. Yang pertama, apabila
net worth-nya itu bernilai positif, maka dikatakan bahwa institusi tersebut itu solvent dan dia masih bisa melakukan bisnis. Berikutnya, apabila net worth-nya itu negatif, maka dengan demikian institusi tersebut dalam kategori insolvent, dia harus keluar dari bisnis. Nah, kita akan lebih baik mengetahui dasar daripada tingkat suku bunga dan harga aset. Nah, apa yang dimaksud dengan tingkat suku bunga? Ya, tingkat suku bunga dari aset keuangan, yaitu adalah tingkat yang diterima sebagai suatu persentase daripada harga aset itu sendiri. Misalnya kita bisa ambil contoh di dalam bagian ini, apabila harga aset itu adalah 50, maka dengan demikian apabila interest yang diterima itu adalah sebanyak 5, maka dengan demikian interest rate-nya adalah 10. 10 ini kita peroleh dari 5 dibagi 50. Nah, berikutnya jika harga asetnya itu meningkat dari 50 menjadi 200, sementara interestnya yang diterima masih tetap $5, maka dengan demikian interest rate-nya jatuh 2,5%. Jika harga aset itu jatuh ke $20, maka dengan demikian interest rate-nya adalah 25%. Nah, berikutnya kita akan mengetahui pasar loanable funds. Pada prinsipnya pasar loanable funds itu adalah agregasi dari seluruh pasar keuangan individual. Di dalam pasar loanable fund, ya, dana itu untuk membiayai investasi. Dana itu berasal dari mana saja? Yang pertama berasal dari rumah tangga dalam bentuk saving, kemudian government budget surplus, yaitu kita peroleh dari besarnya pajak yang diterima oleh pemerintah dikurangi dengan pengeluaran pemerintah. Berikutnya, sumber berikutnya berasal dari borrowing, jadi meminjam. Katakanlah borrowing ini berasal dari ekonomi dunia. Nah, di sini ada import dikurangi dengan ekspor. Nah, kita akan mengetahui bagaimanakah arus dana itu bersumber, ya, dari mana dan melalui kemana dan seterusnya. Pertama-tama kita akan lihat lingkaran ini. Kalau lingkaran ini merupakan perekonomian tertentu, katakanlah di sini ada agent ekonomi, yaitu rumah tangga, kemudian perusahaan. Rumah tangga dan perusahaan menghasilkan barang dan jasa, dijual di dalam pasar barang, kemudian dibutuhkan oleh rumah tangga. Si rumah tangga dia harus membeli barang dan jasa dalam bentuk dana, maka dengan demikian ada aliran dari rumah tangga ke perusahaan. Selanjutnya, perusahaan dia akan mempekerjakan orang dan modal yang diperoleh dari pasar faktor produksi. Di dalam faktor market di sini si
si rumah tangga akan menawarkan faktor produksi, kemudian si perusahaan akan memerlukan faktor produksi. Kemudian di sisi lain, di sini ada peran daripada pemerintah, harus keluar dari pemerintah dari rumah tangga ke pemerintah dalam bentuk pajak. Kemudian ada arus dari rumah tangga ke pasar keuangan, di mana saving dari rumah tangga itu berasal. Kemudian juga dari financial market ini dibutuhkan oleh perusahaan, maka mengalirlah namanya borrowing yang berasal dari financial market. Dengan demikian, selanjutnya dengan adanya perekonomian terbuka, adanya ekspor dan impor, maka dengan demikian ada namanya perekonomian dunia, atau di sini dikatakan rest of the world. Perekonomian luar negeri ada di sini. Nah, di sini dana berasal dari mana saja? Dia berasal dari pasar keuangan, masuk ke pasar dunia, dan di dalam pasar dunia ini juga akan masuk beberapa dana ke pasar keuangan. Asalnya dari mana? Yaitu borrowing from the rest of the world. Jadi di dalam pasar keuangan ini ada sejumlah agen ekonomi yang meminjam uang dari agen ekonomi di dunia yang meminjam uang dari pasar keuangan. Begitu juga apabila pemerintah mengalami surplus, maka dia bisa salurkan ke dalam pasar keuangan atau membeli barang. Kemudian juga dengan demikian pemerintah juga dia bisa meminjam uang dari pasar keuangan. Jadi kira-kira bahkan di dalam level funds market sedemikian rupa. Jadi kita bisa melihat di dalam low level fund itu pada dasarnya siapa yang akan mempengaruhinya, apakah itu perusahaan ataukah pemerintah. Ini ada persaingan luar negeri dan seterusnya. Nah, ada baiknya kita perlu mengetahui yang dimaksudkan dengan real interest rate, tingkat suku bunga real. Tingkat suku bunga real pada dasarnya kita perlu mendefinisikan tingkat suku bunga nominal dulu. Nah, tingkat suku bunga nominal adalah sejumlah bisa dolar atau rupiah di mana si borrower atau peminjam membayar dalam jumlah tertentu dan lender menerima dalam jumlah tertentu dalam tingkatan tertentu, biasanya diekspresikan ke dalam 1 tahun ya, sebagai persentase dari sejumlah mata uang yang dipinjam. Kemudian kita ingin tahu tingkat suku bunga real. Tingkat suku bunga real adalah tingkat suku bunga nominal yang sudah disesuaikan dengan menghilangkan efek daripada inflasi pada buying power daripada money. Real interest rate itu sama dengan tingkat suku bunga nominal dikurangi dengan tingkat inflasinya itu sendiri. Jadi dengan demikian kita tingkat suku bunga real itu sudah memperhitungkan besaran daripada inflasi.
sebelum kita masuk ke dalam low level funds market, ada baiknya kita mengetahui permintaan atas low level funds. Jadi kuantitas daripada low level fund yang diminta itu tergantung, yang pertama kali tergantung pada tingkat suku bunga yield dan harapan keuntungan di masa yang akan datang. Nah, bagaimanakah bentuk daripada kurva low level fund? Ya, pada prinsipnya kalau kita belajar ekonomi yang paling awal, bahwa hal ini berlaku namanya hukum permintaan. Kita sudah tahu apabila tingkat suku bunganya meningkat, maka low level fund yang diperlukan akan sedikit. Apabila tingkat suku bunganya turun, maka dengan demikian low level fund yang diminta akan makin banyak. Maka berlakulah hukum permintaan seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat apabila terjadi peningkatan suku bunga, maka dengan demikian akan terjadi penurunan dari low level fund yang diminta. Kemudian apabila terjadi penurunan suku bunga, maka dengan demikian akan dengan adanya penurunan suku bunga, apabila suku bunga itu turun, maka dengan demikian investasinya meningkat, kemudian juga akan dibarengi dengan jumlah low level fund yang diminta itu akan meningkat. Jadi antara sumbu tegak yaitu real interest rate dengan low level fund dia berbanding terbalik. Di sini ada DLF, yaitu demand for low level fund. Selanjutnya kita akan mengetahui apa-apa saja yang bisa mempengaruhi permintaan, ya. Perubahan-perubahan di dalam suatu permintaan terhadap low level fund itu bisa terjadi karena yang tadi kita sudah bahas, yaitu profit di masa yang akan datang itu berubah. Oleh karena itu permintaan untuk low level fund itu berubah. Kemudian masih keadaan yang sama, ya, dengan adanya ekspektasi profit yang akan datang dari modal yang baru makin besar, ya, maka dengan demikian investasi itu akan makin besar, maka dengan demikian permintaan untuk low level fund akan lebih besar juga. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai supply of low level funds atau penawaran dana low level. Jumlah low level fund yang ditawarkan itu tergantung pada tingkat suku bunga yield, kemudian pendapatan disposable, kemudian pendapatan di masa datang yang diharapkan, tingkat kemakmuran atau wealth, kemudian risiko. Bentuk daripada kurva penawaran low level itu adalah upward sloping, dia miring ke kanan atas. Nah, kita bisa lihat hal ini bahwasanya apabila tingkat suku bunga real itu meningkat, maka saving itu akan meningkat, kemudian low level fund yang ditawarkan juga akan meningkat. Selanjutnya jika tingkat suku bunga itu menurun, tingkat suku bunga real itu menurun, maka dengan demikian saving itu akan menurun,
dan jumlah loanable fund yang ditawarkan akan menurun. Nah, apabila supply dan demand itu dipertemukan, maka kita bisa memperoleh gambar seperti ini. Ini adalah supply of loanable fund, yang ini adalah demand for loanable fund. Dia akan bertemu di mana keseimbangan di sini diperoleh loanable fund, jumlah loanable fund pada saat equilibrium dan tingkat suku bunga real pada saat equilibrium. Di sebelah atas ini selisih antara penawaran dan permintaan. Di sini dikatakan adanya surplus of fund di sini. Maka real interest rate itu cenderung untuk menurun ke equilibrium. Apabila dia berada tingkat suku bunganya berada di bawah di sini, maka dengan demikian adanya kekurangan dana atau shortage of funds, maka dengan demikian tingkat suku bunga akan cenderung bergerak naik ke atas. Nah, berikutnya apa saja yang akan mempengaruhi perubahan-perubahan di dalam demand dan supply. Nah, katakanlah seperti ini. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini pada awalnya keseimbangan terjadi di mana tingkat suku bunga real adalah 6, kemudian loanable fund-nya adalah sekitar 2 triliun. Dengan adanya peningkatan daripada demand for loanable fund, maka dengan demikian loanable fund akan meningkat, suku bunga akan meningkat, saving akan meningkat. Apabila terjadi sebaliknya, di mana kurva penawaran loanable itu bergerak ke sisi sebelah kanan. Nah, dengan demikian peningkatan dari supply of loanable fund yang dengan demikian dia akan menurunkan tingkat suku bunga dan meningkatkan investasi. Jadi keseimbangan dari ini kemudian bergerak ke keseimbangan yang baru pada suku bunga yang lebih rendah. Kita bisa lihat dengan penurunan suku bunga seperti ini, di mana katakanlah di sini ada campur tangan pemerintah, ya, pemerintah melakukan campur tangan dalam bentuk government budget surplus, dia akan meningkatkan supply of funds. Jadi dengan demikian kurva penawaran akan bergerak ke sebelah kanan. Dengan demikian suku bunga akan turun ke sini, ke keseimbangan yang baru. Oleh karena itu muncullah namanya di sini adanya gap. Gap di sini terwakili oleh dua hal, yaitu adanya penurunan saving dan peningkatan daripada investasi. Kalau dia bergerak ke sana, ke kanan, maka peningkatan investasi, kemudian dia bergerak ke kiri, adanya penurunan di dalam saving. Kita bisa lanjutkan. Dengan adanya campur tangan pemerintah, maka dengan melalui budget defisit, maka kurva penawaran loanable dia akan shift ke kanan, akan diperoleh keseimbangan yang baru. Pada saat itu tingkat suku bunga akan meningkat dari 6 ke 7. Dalam hal ini adanya peningkatan saving.
kita juga bisa mengilustrasikan hal seperti ini. Apabila terjadi berbarengan di mana penawaran loanable itu bergerak ke sebelah kanan, kemudian demand for loanable itu bergerak ke sebelah kanan juga, bergerak berbarengan, maka dengan demikian kita bisa menganggap bahwa hal itu terjadi namanya Ricardo-Barrow effect. Nah, di dalam Ricardo-Barrow effect itu crowding out itu dihindari. Demikian kesempatan mengenai chapter 24 Finance, Saving, dan Investment. Kita jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.